Halo, coba deh pikirin ini sebentar. Fakta bahwa Anda lagi nonton layar ini sekarang, atau waktu Anda ngirim WhatsApp ke temen, atau sekedar transfer uang pakai M-Banking, sadar nggak sih kalau itu semua bergantung pada sebuah keajaiban yang sama sekali nggak kelihatan? Semuanya terjadi senyap di balik layar. Nah, dalam penjelasan ini, kita bakal bongkar keajaiban itu. Kita akan membedah konsep yang mungkin kedengarannya rumit, dan kita buatkan dengan sangat bagus supaya jadi sesuatu yang masuk akal, dan pastinya seru banget buat diikutin. Dan disinilah misteri terbesarnya. Pernah nggak sih Anda mikir gimana ceritanya data Anda, kayak pas lagi ngeklik video YouTube nih, bisa nyampe ke server di Amerika sana, terus balik lagi ke HP Anda cuma dalam hitungan detik? Kedengarannya kayak sihir kan? Padahal bukan, tapi kecepatannya emang bener-bener luar biasa. Hari ini kita bakal pecahkan teka-teki di balik ngebutnya transfer data global ini. Oke, biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi dulu ya. Bayangin ada sebuah pulau yang benar-benar terisolasi. Di pulau itu ada banyak banget orang, tapi ada satu masalah besar. Mereka nggak bisa komunikasi satu sama lain karena ya nggak ada jalan atau jembatan sama sekali yang dibangun di sana. Mereka nggak bisa bagi-bagi makanan, nggak bisa tukar informasi, atau sekedar say hi aja nggak bisa. Benar-benar terputus total. Terus, bayangin ada datang ke pulau itu dan ngebangun jalan raya yang ngehubungin semua rumah di sana. Bom! Tiba-tiba semuanya berubah. Orang-orang jadi bisa saling kunjung dan berbagi. Nah, ini nih esensi dari jaringan komputer di dunia nyata. Jaringan komputer itu ibarat sistem jalan raya tadi, tapi buat perangkat digital. Jalan digital inilah yang bikin pertukaran data bisa terjadi. Entah itu nyambungin laptop Anda ke server di benua lain, atau bahkan sekedar nyambungin HP ke kulkas pintar di dapur Anda. Mau pakai kabel atau nirkabel, intinya sama. Semuanya tentang membangun jembatan komunikasi. Skala jaringan, PAN, LAN, MAN, dan WAN. Nah, mari kita lihat gimana jaringan-jaringan ini diskalakan. Ternyata ukurannya beda-beda banget loh. Nggak semua jaringan itu dibikin sama rata. Kita punya tingkatan yang beda, dan kita bakal mulai dari yang paling dekat sama tubuh kita, terus perlahan-lahan zoom out sampai mencakup seluruh planet. Yuk kita mulai perjalanannya. Kita mulai dari yang ukurannya sekitar 3 meter aja. Ini namanya PAN atau Personal Area Network. Ini jaringan pribadi Anda banget nih. Waktu Anda nyambungin HP ke earphone Bluetooth buat dengerin lagu atau sinkronisasi smartwatch ke ponsel, nah Anda itu lagi bikin sebuah PAN. Jangkauannya memang sempit banget, cuma di sekitar badan atau dalam satu ruangan kecil, tapi fungsinya vital banget buat mobilitas kita sehari-hari. LAN, menghubungkan satu gedung. Kalau kita zoom out sedikit, kita ketemu sama LAN, Local Area Network. Jangkauannya ini biasanya mencakup satu rumah, kantor, atau gedung sekolah. Coba deh ingat lab komputer di sekolah dulu. Di situ kan ada puluhan komputer yang semuanya nyambung ke satu jaringan yang sama. Biar gampang kalau mau ngeprint pakai satu printer di pojokan ruangan. Nah itu LAN. Ini jaringan yang paling sering kita pakai dan otak-atik secara langsung di keseharian kita di dalam ruangan. Menghubungkan seluruh kota. Kita melangkah lebih jauh lagi nih. Masuk ke MAN, Metropolitan Area Network. Sesuai namanya, jaringan ini gede banget. Cukup buat mencakup satu kota metropolitan. Contoh gampangnya tuh operasional sebuah bank besar. Bank kan punya banyak cabang yang tersebar di satu kota ya. Nah, biar semua cabang ini bisa berbagi data nasabah secara instan, aman, dan tanpa lemot, mereka pakai MAN. Jadi intinya, MAN itu ngegabungin banyak LAN jadi satu di tingkat kota. Dan sekarang, lebih dari 5 miliar. Ini skala yang paling epic WAN atau Wide Area Network. Skalanya benar-benar menakjubkan ya. WAN ini melintasi batas negara, benua, bahkan samudra. Anda tahu nggak apa jaringan WAN terbesar yang pernah ada di dunia ini? Yap, internet itu sendiri. Sebuah jaringan raksasa yang ngehubungin lebih dari 5 miliar manusia di seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir lagi, ukurannya benar-benar bikin merinding kan? Tapi tunggu dulu, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan inti yang super menarik. Dan ini misteri yang harus kita pecahkan sekarang. Gimana ceritanya sebuah file, katakanlah file video resolusi tinggi yang ukurannya raksasa, bisa jalan ngelewatin samudra dari Amerika sampai ke layar HP Anda secepat kilat? Gimana bisa data segede itu lewat tanpa macet di tengah jalan? Gini logikanya. Lupain dulu deh soal komputer, dan bayangin Anda mau ngirim sebuah buku yang tebel banget ke temen di luar kota dengan sangat-sangat cepat. Kalau dikirim utuh gitu aja kan berat, dan pasti berisiko lambat kan? Jadi apa yang Anda lakuin? Anda sobek buku itu jadi halaman-halaman terpisah. Kedengarannya gila, tapi dengerin dulu.
Anda masukin setiap halaman ke amplop masing-masing, terus dikirim serentak pakai banyak kurir, lewat rute jalan yang beda-beda juga. Sampai di tujuan, teman Anda tinggal nyusun lagi halaman-halaman itu dengan cepat jadi satu buku yang utuh. Nah, secepat dan seefisien itulah data Anda bergerak di internet. Konsep nyobek buku tadi itu ada nama teknisnya, disebut packet switching. Jadi poin krusialnya gini, video atau file besar yang Anda download itu nggak dikirim utuh kayak satu balok besar. Enggak, file itu dipecah jadi ribuan paket data kecil, dikirim secara dinamis nyari jalur internet yang paling kosong biar nggak kena macet. Dan akhirnya dirakit lagi di HP Anda cuma dalam hitungan milidetik. Kekacauan yang super ngebut dan terorganisir ini diatur sama sebuah aturan global yang kita sebut protokol. Salah satu yang paling terkenal itu TCP/IP. Inilah fondasi utamanya internet modern kita. Pembangun jaringan atau perangkat keras yang mewujudkannya. Sekarang, mari kita beralih dari wujud datanya yang nggak kelihatan ke wujud fisiknya, infrastruktur keras yang jadi jalan raya digital ini. Kita sering banget nih ketuker antara router sama switch, padahal gampang banget bedainnya dari fungsinya. Router itu menghubungkan jaringan yang berbeda. Dia ini tugasnya persis kayak polisi lalu lintas di persimpangan jalan yang sibuk, ngarahin paket-paket data tadi biar masuk dan keluar internet menuju tempat yang benar. Nah, kalau switch, dia menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal yang sama. Jadi gampangnya, router itu ngelihat keluar, sementara switch ngatur lalu lintas ke dalam. Ada juga pasangan vital lainnya nih, access point dan modem. Access point tugasnya ambil koneksi dari kabel fisik, terus dia pancarin jadi sinyal Wi-Fi nirkabel ke seluruh penjuru ruangan Anda. Kalau modem, dia ini sang jembatan penerjemah. Dia nerjemahin sinyal dari dunia luar, yaitu dari provider internet Anda, diubah jadi sinyal digital yang bisa dibaca dan dipahami sama router serta gadget di rumah Anda. Mereka berdua ini tim fisik di balik layar yang bikin keajaiban digital terjadi. Oke, kita udah bahas betapa canggih dan rapinya sistem ini. Sekarang, saya mau ngajak Anda ganti perspektif sebentar. Coba bayangin skenario kritis ini. Gimana kalau semua jaringan ini mendadak hilang besok pagi? Bukan cuma mati lampu loh ya, tapi seluruh infrastruktur tak terlihat ini benar-benar terhapus dari bumi. Dampaknya langsung seketika dan melumpuhkan. Sehari aja tanpa jaringan berarti nggak ada WhatsApp, nggak ada navigasi peta digital, dan say goodbye sama layanan streaming. Tapi yang paling ngeri, transaksi perbankan online nggak bisa diproses, dan seluruh sistem data pasien di rumah sakit bakal lumpuh total. Peradaban digital modern kita ini, dari bisnis level mikro sampai urusan pemerintahan, benar-benar gantungin nyawanya di teknologi ini. Ini adalah infrastruktur terpenting di abad ke-21. Masa depan dan Internet of Things atau IoT. Nah, setelah melihat betapa pentingnya jaringan ini, yuk kita ngintip sedikit ke era masa depan yang luar biasa ini. Di masa depan, yang sebenarnya udah mulai terbangun sekarang nih, ekspansi jaringan itu nggak cuma sebatas nyambungin HP atau laptop aja. Kita lagi ngomongin ekspansi IoT, mobil-mobil pintar yang bisa ngobrol satu sama lain di jalan raya buat ngindarin macet, lampu jalan cerdas yang bisa hemat energi, bahkan jembatan yang terhubung ke jaringan buat laporin kesehatan strukturnya sendiri. Kita lagi ngebangun sebuah jaringan raksasa cerdas dari benda-benda fisik, menciptakan sebuah kota pintar yang hidup dan saling terhubung. Jaringan komputer adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, dari sebuah koneksi PAN jarak 3 meter di kamar Anda, sampai sistem WAN global yang menghubungkan 5 miliar manusia, sesuatu yang mungkin selama ini kelihatan kayak materi membosankan di buku sekolah, nyatanya adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia. Ini bukan sekedar urusan kabel atau sinyal, ini adalah wujud nyata dari dorongan mendasar kita sebagai manusia untuk terus terhubung, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan tanpa terhalang ruang dan waktu. Luar biasa banget kan? Kalau sekarang aja kita bisa ngirim pesan ke ujung dunia dalam sekejap mata, bayangin hal-hal gila apa lagi yang bakal terjadi saat seluruh isi kota pintar bisa berpikir dan berinteraksi secara mandiri di masa depan. Kita baru aja nyentuh permukaannya doang nih. Nah, berhubung kita udah sukses bedah keajaiban ini, saya penasaran banget sama pendapat Anda. Coba komen di bawah ya, misteri teknologi apa lagi nih yang harus kita eksplorasi dan bongkar di penjelasan berikutnya. Makasih banyak udah hadir dan belajar bareng hari ini. Tetap terkoneksi, tetap penasaran, dan sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.